Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dian Saraswati. Saya akan menjawab tugas video 3. Pertanyaannya, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba. Pada ayat pertama memiliki poin minat belajar dan fun learning. Kenapa Bimba memilih ayat pertama fun learning? Karena proses belajar yang efektif, yaitu dengan menumbuhkan minat baca, harus dilakukan sepenuhnya menyenangkan. Kita tahu bahwa bahkan saya adalah anak yang dulu tidak suka belajar karena prosesnya tidak menyenangkan. Tapi ketika saya menemukan guru yang saya sukai dan pembelajarannya menyenangkan, maka saya mulai mempunyai minat belajar yang lebih tinggi. Untuk ayat kedua, poin utamanya adalah setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kita sebagai motivator atau orang dewasa harus menjaganya dengan baik, sebaik-baiknya. Ayat yang ketiga, fun learning itu dilakukan sepanjang hayat. Maka agar bertumbuh dan bertahan, proses fun learning ini harus dilakukan sepanjang hayat. Kenapa demikian? Karena ketika seorang anak mengalami minat baca, minat belajar dengan proses yang fun learning, maka dia akan mengingat dan akan melakukannya kepada orang lain. Jadi, dia akan mempunyai minat yang sangat tinggi. Pada ayat keempat, poin utamanya adalah small step system dan individual system. Itu adalah syarat mutlak dari fun learning. Makanya Bimba AIUEO menerapkan bahwa setiap kelas hanya diisi 2 atau 4 anak. Dirancang demikian karena untuk memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, small step system artinya perlahan-lahan untuk mengetahui minat anak itu di mana sih. Jadi bukan secara instan, mengetahui karakternya anak dulu, harus menyukai anak ini suka apa sih. Pelan-pelan nanti ketika sudah tahu, oh mulai mungkin lebih suka membaca dulu ya, ikuti kemauan si anak. Jadi berpoin pada kemauan si anak. Nanti anak sudah mulai, aku mau kerjakan 1 halaman dulu ya, kita mengikuti. Aku mau kerjakan semuanya, ikuti. Pokoknya mengikuti kemauan si anak, maka proses minat belajarnya akan lebih bertumbuh. Sedangkan pada ayat kelima, poin utamanya adalah Bimba atau bimbingan minat belajar anak adalah hak setiap anak dan kewajiban orang dewasa. Makna dari poin ini adalah Bimba adalah bagian dari pendidikan. Nah, pendidikan itu harus didapat oleh anak. Ini berbeda dengan belajar, karena kalau belajar, anak usia dini belum tepat untuk belajar. Tapi kalau Bimba, bimbingan minat belajar anak, artinya orang dewasa yang berkewajiban membimbing minatnya atau kemauannya si anak. Lalu di ayat ke-6, poin utamanya adalah komunitas Bimba senang belajar mandiri sepanjang hayat. Siapa saja sih? Komunitas Bimba itu terdiri dari siapa saja? Kita semua ini adalah komunitas Bimba, mulai dari anak, orang tua, kepala unit, staff, motivator, kita semua adalah komunitas Bimba. Nah, maknanya adalah setiap bagian dari komunitas Bimba wajib belajar memperbaiki diri. Siap ditegur, menegur, untuk menjadi lebih baik, belajar untuk mengandalkan Tuhan dan tidak bergantung pada orang lain. Dan yang terakhir, ayat ke-7. Poin utamanya adalah komunitas Bimba mensosialisasikan kebimbaan. Kenapa demikian? Karena kita sendiri sudah memperoleh hasilnya. Kita sudah merasakan bahwa menumbuhkan minat baca anak itu sepenuhnya menyenangkan dan lebih efektif karena berpusat pada anak. Jadi karena kita sudah menerima efeknya, kita wajib atau semestinya menularkan hal ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata.